Shalom, menjuah-juah buat kita semuanya, dimanapun kita berada pada saat sekarang ini, terkhusus untuk keluarga besar GBK Perunggun Balige. Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan tetap memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, maka berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rut 3 ayat 1 sampai 13. Beginilah karena firman Tuhan. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan pada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik orang miskin maupun orang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang baik ya, orang yang sabar pasti diberkati Tuhan. Dan ada waktunya Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik
bagi orang-orang yang senantiasa hanya berharap akan kasih Tuhan saja. Kita perhatikan bagaimana latar belakang kehidupan keluarga Elimelek. Naomi dan kedua anaknya laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion, di mana karena terjadi kelaparan di tanah Israel, mereka pergi ke daerah Moab. Tapi apa yang terjadi? Matilah Elimelek suami Naomi. Kemudian kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Dan kira-kira 10 tahun mereka tinggal di Moab, matilah Mahlon dan Kilion. Singkat cerita, Naomi sudah tidak bersuami. Apalagi kedua menantunya, Orpa dan Rut, karena anaknya yang laki-laki, baik Mahlon dan Kilion, sudah mati. Naomi dan kedua menantunya dari Moab pulang ke tanah Yehuda. Tapi di tengah jalan pulanglah si Orpa ke negerinya. Sementara Rut tetap bersama dengan Naomi bibinya. Rut orang yang mau memperhatikan Naomi bibinya seperti orang tuanya sendiri. Rut tetap berinisiatif memenuhi kebutuhan pangan untuk dirinya sendiri dan mertuanya. Terlebih Naomi juga memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan menantunya, yaitu mencarikan tempat perlindungan bagi Rut, supaya Rut memiliki suami, dan yang diusulkannya adalah Boas sebagai calon suaminya. Usul Naomi berakar dari tradisi Israel tentang penebus. Penebus bertanggung jawab dalam hal menebus sanak saudara yang dibelenggu perbudakan. Contohnya bisa kita baca di Imamat 25 ayat 48. Selain itu, ia bertanggung jawab mempertahankan nama keluarga dengan mengawini janda sanak saudara yang tidak memiliki anak. Contohnya di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Artinya, penebus di sini bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta dan keturunan keluarganya. Terutama Boas. Masih dekat ya dengan keluarga Elimelek. Maka dialah yang bertugas sebagai penebus. Jika Boas tidak melakukan tugas ini, ternyata nama Elimelek akan lenyap. Maka Naomi memberikan instruksi agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari. Setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Namun jangan salah sangka, ini sama sekali bukan tindakan amoral. Ini adalah sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas sebagai suaminya. Boas berjanji untuk menikahi Rut jika seorang penebus yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Elimelek memilih untuk tidak mengambil haknya. Artinya Boas tidak ingin bertindak gegabah dan menyalahi hukum Taurat. Kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan juga kepatuhannya kepada Allah. Akhirnya Rut menjadi istri Boas. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Namanya pun hidup ya. Pasti harus ada rupanya sikap untuk kita saling mengerti satu dengan yang lainnya. Tolong menolong. Di mana aturan-aturan di dalam tradisi bangsa Israel saja sudah ada sikap tolong menolong. Apalagi kita selaku orang Karo sangat-sangat kental sekali dengan budaya tolong menolong, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apakah Kalimbubu, Senina Sembuya anak beru, yang perlu ditolong pasti ditolong. Ini artinya benar-benar kasih kuasa Allah
di dalam nama anaknya Yesus Kristus juga sudah mengikat kita dalam kasih Tuhan untuk hidup tolong menolong. Orang yang baik seperti Ruth ini, hatinya tulus ya. Sekali lagi, kita mau belajar bagaimana Ruth dan mertuanya Naomi tetap Tuhan pelihara. Karena Ruth begitu sangat mengasihi mertuanya. Sama seperti di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya selagi masih ada waktu, kesempatan, marilah terus berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara kita seiman dan keluarga kita terlebih dahulu. Seperti tema kita, ku berikan tanggung jawabku. Bahasa Karo, kusahkan tanggung jawabku. Tanggung jawab yang bagaimana ini? Marilah, yang pertama dulu adalah tanggung jawab kita mau peduli dengan keluarga kita. Fungsikanlah peranan Bapa di tengah-tengah keluarga sebagai Bapa yang mau menolong, mencukupi semua kebutuhan, keperluan di tengah-tengah keluarga. Begitupun sebagai seorang ibu, fungsikanlah peranan seorang ibu untuk senantiasa mau memberikan yang terbaik untuk keluarga. Begitupun anak-anak, marilah memfungsikan peranan anak-anak untuk mau bertanggung jawab dalam belajar contohnya. Yang sudah bekerja, bertanggung jawablah untuk bekerja. Berarti semua anggota keluarga mengambil peranannya masing-masing, memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan ternyata apapun yang kita lakukan, semuanya itu kita pertanggungjawabkan terlebih kepada Tuhan Allah. Ketika tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga sudah kita peranankan dengan baik, ternyata kita juga bisa memenuhi peranan kita, fungsi kita yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Contohnya dalam peradatan selaku kita orang Karo. Ini tandanya bahwa kita selaku anak-anak Tuhan benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karenanya firman Tuhan pada hari ini memimpin kita, menguatkan hati bahwa kita tetap menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat sekarang ini. Kiranya kasih Tuhan memimpin kami untuk mengerti karena kebenaran firman Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.